Halo semuanya, kembali lagi WML Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah janda perawan. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Episode 35. Tawaran Sinta Wicaksono. Pria tampan itu tampaknya mulai gusar. Ia kemudian membuka pintu mobil dan keluar dari sana, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk di malam hari. Ia menyandarkan punggungnya di depan mobil dengan kepala yang menengadah menatap langit gelap tanpa semburat cahaya rembulan atau bintang. Sementara kekasihnya hanya bisa terdiam penuh kebingungan harus berkata apa untuk bisa meyakinkan Raska agar tidak lagi membahas pernikahan. Miranda pun keluar dari mobil dan menghampiri kekasihnya yang tengah termenung. "Raska, aku paham perasaan kamu. Aku hargai ketulusan cinta kamu selama ini. Tapi tolong kasih aku waktu sedikit lagi untuk bisa mempersiapkan semuanya, termasuk mental juga restu dari papa dan mamaku. Aku sudah terlalu lama menunggu. Kalau kamu mengulur waktu lagi, aku tidak yakin kita bisa menikah nantinya," ucap Raska tanpa menoleh ke arah kekasihnya. "Kalau kamu benar-benar tulus mencintaiku, harusnya kamu pun ada sedikit perjuangan untuk meyakinkan kedua orang tuamu atas hubungan kita. Tapi sejauh ini mana? Kalian tetap sibuk dengan dunia kalian masing-masing. Seperti mempermainkan sebuah hubungan dan menganggap bahwa pernikahan bukanlah hal yang penting untuk dijalankan," sambungnya. Miranda mendengus pelan dan berkata, "Kamu kan tahu gimana sibuknya aku. Terus kedua orang tuaku juga sibuk dalam mengurus bisnis mereka. Kami menghargai waktu dan kesempatan tapi..." Ucapan Miranda cepat disanggah oleh Raska. "Tapi kalian tidak bisa menghargai sebuah hubungan." Raska menarik napas dalam-dalam seraya memejamkan mata. Rasanya sudah sangat lelah menghadapi sikap kekasihnya juga lelah menjalankan hubungan dengannya. Baginya selama ini apa yang telah mereka jalani hanya membuang-buang waktu dan semua seperti sia-sia. "Miranda, jujur saja aku sangat lelah dengan ini semua," ujar Raska membuat perempuan itu berdecak lidah. "Kalau kamu lelah, ya udah kita selesai sampai di sini aja. Aku gak bisa diburu-buru untuk menikah. Kalau kamu masih belum bisa bersabar menunggu keputusan dari orang tuaku, kamu mundur aja. Restu dari papa dan mamaku juga penting," balas Miranda dengan serius. "Kamu juga selama ini gak pernah ada usaha untuk meluluhkan hati orang tuaku." Miranda dengan cepat bergegas mengambil tas di dalam mobil dan kemudian menghentikan taksi yang kebetulan melintas lalu segera meninggalkan Raska yang masih termangu dan geram. Bahkan ia tak menoleh ke arah kekasihnya itu dan membiarkan Miranda pergi atas keinginannya. Raska menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan kasar. Ia pun berteriak sekencang mungkin, memecah keheningan di tepi jalan itu. Miranda selalu saja berucap demikian jika mereka dilanda masalah. Menyalahkan pria itu atas keacuhan kedua orang tuanya selama ini. Justru sejauh ini usaha Raska begitu besar untuk bisa meluluhkan dan meyakinkan bahwa dirinya layak untuk menikahi Miranda. Benaknya sangat kacau saat ini. Terpecah belah memikirkan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sementara itu di lain tempat, Nella terdiam setelah melihat pria yang memberikan bunga itu telah pergi dengan pujaan hatinya. Entah mengapa hatinya seperti merasakan kehampaan di tengah-tengah keramaian dalam hidupnya. Berusaha untuk mewajarkan apa yang ia lihat tadi, tetapi hati terdalamnya menolak untuk baik-baik saja. "Nella, Raska mana? Bukannya tadi dia sama kamu di sini?" tanya Ambar sambil menoleh ke sekelilingnya mencari pria yang ia maksud. Gadis itu mengerjapkan mata dan menarik napas dalam. Kemudian menjawab, "Dia duluan pamitan tadi MAH. Loh kok buru-buru banget sih dia? Kita kan belum sempat ngobrol-ngobrol." "Udah lama juga kita gak ketemu," kata Ambar yang terheran. "Mungkin dia ada urusan penting yang gak bisa ditinggal MAH." "Udah gak apa-apa?
Kita pulang aja yuk, ajak Nela dengan raut wajah yang muram, membuat mertuanya itu merasa ada yang tidak beres dengan gadis itu. Emangnya, Raska tadi sama siapa kesini? Tanya Ambar penasaran. Nela tersenyum getir dan menjawab, sama Miranda, calon istrinya. Mendengar itu, Ambar langsung melebarkan mata. Pasalnya ia pun baru mengetahui kalau Raska ternyata sudah memiliki kekasih. Ia hampir tak percaya, tetapi karena hal itulah tampaknya Ambar menyadari satu hal, mengapa menantunya itu tiba-tiba saja menjadi begitu gelisah. Kok Raska gak bilang ya? Kalau ternyata dia udah punya calon? Apa Randy sebelumnya sudah tahu hal ini? Tapi kalau dia tahu hal ini, kenapa dia meminta Raska untuk menjaga kamu dan menikahi kamu? Nel, pikir Ambar, membuat perasaan gadis itu kembali tak karuan. Entahlah, MA. Tahu atau tidak Randy soal itu? Aku rasa bukan lagi hal yang penting untuk sekarang ini. Mungkin aja waktu itu Randy lagi mencemaskan keadaan aku aja, terlebih kondisinya yang sedang sakit parah, pasti membuat dia gak bisa berpikir panjang dan rasional saat itu. Nela mencoba untuk bersikap sewajarnya, menutupi perasaan hatinya yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Nggak, Mama tuh yakin banget, apa yang Randy harapkan pada kalian itu bukan cuma omong kosong. Itu adalah salah satu amanah besar yang pastinya sudah dia pikirkan matang-matang. Demi kamu, Nela, tegas Ambar. Tetapi gadis itu hanya terdiam dengan raut wajah yang sendu. Kita bahas hal itu lain kali aja ya MAH, balas Nela. Membuat Ambar pun bingung harus berbuat apa setelah mengetahui sebuah fakta yang mencengangkan itu. Mereka kembali menikmati pesta malam itu yang semakin meriah. Dentuman musik membuat sorak gembira dari muda-mudi kembali menggema. Tetapi hati gadis itu kembali tak bergairah, semua itu pun terpancar di raut wajah cantiknya. Kamu kenapa, Nela? Kok kayak sedih gitu sih? Tanya Ambar dengan matanya yang memicing. Apa ada yang bikin hati kamu sedih malam ini? Sambungnya, yang dibalas gelengan kepala oleh Nela. Nggak ada MAH. Malam ini kan luar biasa banget. Semuanya tampak menyenangkan, ujar Nela yang kembali tersenyum hangat. Pasti kamu capek ya? Gak apa-apa. Jadikan pengalaman aja. Nanti setelah kamu mendapatkan kontrak kerja dengan Rianti, kamu pasti akan lebih sering mendatangi acara-acara bergengsi seperti ini loh, Nel, ucap Ambar yang dibalas senyuman manis oleh gadis itu. Tak lama, dari arah lain terlihat seorang wanita paruh baya yang sangat cantik dengan gaun merahnya sedang berjalan kemudian menyapa hangat Ambar juga Nela. Kamu model terbaru malam ini bukan? Tanya Sinta. Nela menoleh dan tersenyum. Iya betul. Perkenalkan, saya Sinta Wicaksono. Saya salah satu owner di sebuah rekaman musik ternama di Indonesia. Tadi saya melihat penampilanmu saat bernyanyi. Luar biasa mengagumkan, seru Sinta. Terima kasih atas sanjungannya, Bu Sinta, ucap Nela yang juga begitu senang lagi-lagi dapat berkenalan dengan orang hebat di tempat itu. Saya memiliki tawaran yang menarik untuk kamu. Biasanya, para penyanyi yang lain itu melewati banyak seleksi untuk bisa bergabung di tempatku, tapi untuk kamu saya rasa tidak perlu melewati tahap seleksi yang rumit itu, ujar Sinta, membuat Ambar dan Nela tampak tertegun. Maksud Bu Sinta? Anda ini mau merekrut menantu saya untuk melakukan rekaman di studio Anda? Tanya Ambar penasaran. Tepat sekali. Bagaimana, Nela? Tanya Sinta dengan sorot matanya yang penuh percaya diri dalam menjalankan aksi pertamanya. Gadis itu menelan saliva. Tak pernah membayangkan akan secepat ini karirnya berkembang. Ia tampak bimbang, sementara Ambar terus memberikan dukungan apapun pada Nela. Kamu tidak usah khawatir soal benefit yang akan kamu peroleh nantinya. Tentu saja saya bukanlah bos yang pelit. Sebagai perjanjian awal kontrak saja,
Saya bisa memberikan kamu lebih dari $10.000, sambung Sinta. Tapi, saya butuh waktu untuk mempertimbangkan itu semua, Bu Sinta. Mengingat saya ini masih baru sekali menginjakkan kaki di tempat seperti ini, sekaligus mendapatkan penghargaan yang terbilang mendadak ini. Membuat saya harus banyak berpikir agar tidak salah mengambil keputusan, ujar Nella. Membuat Sinta tersenyum tipis. Baiklah, saya mengerti. Tidak masalah. Saya akan memberi kamu waktu untuk memikirkan matang-matang tawaranku ini. Sinta kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama untuk diberikan pada gadis itu. Ini kartu namaku. Pikirkan baik-baik. Dan kamu bisa temui aku kapanpun jika kamu sudah siap. Ingat Nella, kesempatan emas tidak akan datang berkali-kali. Pikirkan masa depanmu dan karirmu matang-matang. Kamu ini memiliki talenta yang luar biasa. Sayang, jika tidak dikembangkan dengan baik. Sinta menatap tegas di balik senyumannya. Kemudian wanita itu pergi meninggalkan Nella dengan sejuta pertimbangannya, dan ia menyeringai penuh kemenangan di wajahnya. Ia yakin betul apa yang telah direncanakan ini tentu akan berhasil. Merayu gadis itu sangatlah mudah rupanya. Sebentar lagi dia akan masuk perangkapku. Menjadi tambang emasku kemudian hari, gumam Sinta saat sudah berada di dalam mobilnya. Keesokan harinya, Nella menghirup udara segar dari balkon kamar. Membayangkan betapa indahnya tadi malam. Merasa bangga akan dirinya yang telah berhasil mengharumkan namanya sendiri. Jutaan pasang mata telah melihat dan mengetahuinya saat ini. Tersebar luas di media berita juga sosial media. Semua kagum padanya. Kemudian matanya menilik ke arah nakas tempat tidur dan melihat seikat mawar putih yang diberikan oleh pria itu. Memudarkan senyuman yang mengembang di wajahnya. Terngiang ucapan pria itu yang meminta persahabatan atas mereka. Dilanjut dengan datangnya seorang perempuan cantik yang mengatakan bahwa ia adalah calon istri dari pria itu. Dia pria yang baik, juga perhatian. Aku menerima persahabatan darimu, Raska. Aku ingin memiliki sahabat seperti kamu dan Randy. Kalian pria yang hebat. Anggaplah aku ini pengganti sahabatmu yang telah pergi. Walaupun mungkin saja, persahabatan kita tidak akan bertahan lama, karena kamu akan menjadi milik perempuan lain, ucap Nella sembari menatap kelopak mawar putih yang masih merekah itu. Tak lama terdengar suara ponselnya berdering. Menandakan sebuah panggilan masuk. Segera ia raih ponsel itu dan terlihat sebuah nomor yang tidak tersimpan tengah menghubunginya. Sempat tak ingin menjawab, tetapi nomor tersebut kembali meneleponnya. Tak ada pilihan lain, Nella menerima panggilan tersebut. Khawatir jika memang ada hal penting. Assalamualaikum, halo. Hai, Nella. Aku Raska, sorry ya gak kirim chat dulu. Sampai kamu lama angkat teleponnya, kekeh Raska di balik seberang telepon itu. Nella menghela napas dan merasa lega saat tahu yang menghubunginya ternyata adalah seseorang yang kebetulan sedang ia pikirkan beberapa saat tadi. Kalau orang bilang salam, harus dijawab dong, balasnya lembut dan pelan. Membuat pria itu kembali terkekeh dan menjawab salamnya. Iya. Maaf lupa. Waalaikumsalam. Nona Nella, ucap Raska membuat gadis itu terkikik. Ada apa nih? Tumben banget telepon, tanya Nella. Aku ganggu kamu gak Nel? Sahut Raska. Nggak kok, kenapa? Tanya Nella lagi. Aku cuma mau meluruskan tentang kejadian tadi malam soal Miranda. Oh itu, iya gak apa-apa Ras. Aku ngerti kok. Oh iya, memangnya kalian kapan menikah? Tanya Nella yang langsung paham mengenai arah pembicaraan pria itu. Ia pun menyadari mungkin Raska merasa tak enak hati atas sebuah kebenaran yang ia sembunyikan darinya. I'm so sorry, Nel. Aku gak bermaksud membohongi kalian.
Aku cuma belum punya kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya itu, ucap Raska, yang entah mengapa terasa menyayat di hati gadis itu. Aku paham. Lagian kamu gak berbohong kok. Aku tahu memang gak akan mudah berada di posisi kamu saat ini. Tapi gak apa-apa, aku lega pas tahu kamu mau nikah. Sebagai sahabat barumu, aku cuma bisa memberikan doa dan dukungan buat kamu. Nela mencoba untuk tetap tenang, meski matanya mulai berembun. Sementara di hati pria itu tak kalah merasakan sebuah kesedihan pula. Ia tak berdaya saat ini. Nyatanya ia tengah patah hati juga bimbang dalam memilih masa depannya. Tapi entah mengapa di tengah keterpurukannya, ia memilih untuk menghubungi Nela ketimbang Miranda. Rasanya begitu tenang ketika mendengar suara lembut dari gadis itu. Kamu beneran menerima persahabatanku? Tanya Raska. Ya. Siapapun pasti akan senang bersahabat sama kamu, Raska. Oh iya, semalam juga aku dapat tawaran yang menarik dari seorang wanita pemilik studio rekaman ternama di tanah air, namanya Bu Sinta Wicaksono. Dia mengajak aku untuk bekerja sama. Menurut kamu gimana? Tanya Nela yang begitu semeringah. Sedangkan Raska yang mendengar itu tampak membelalakan mata hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar itu. Apa? Sinta Wicaksono mengajak kamu bekerja sama. Raska tercengang. Betul. Aku bingung harus gimana, kata Mama Ambar. Ini kesempatan yang baik sebagai batu loncatan pertamaku dalam mengembangkan bakat. Tapi aku ada sedikit rasa takut, yang entah dari mana asalnya ketakutan itu, ujar Nela. Oh, shit. Raska menarik napas dalam dan membuangnya dengan kasar. Ia kembali dihantui rasa cemas karena wanita bernama Sinta itu rupanya sudah mulai melangkah menjalankan misinya. Raska menekan pelipisnya dan berkata, sekarang juga kita harus bertemu, Nela. Ada satu hal yang harus aku jelaskan sama kamu. Ini penting. Tunggu aku di rumah.